Pemirsa, pemirsa di rumah mungkin terasa, kita ini kan hatinya remuk, jadi nggak kroso. Hatinya kemasukan kotoran, bukan 5 loh, bukan 5. Tadi kan mata kecil nih, kemasukan butir debu 5. Hatinya kemasukan yang kotoran jumlahnya unlimited. Terasa enggak? Blas. Kenapa enggak terasa? Karena hatinya enggak pernah dipakai. Yang dipakai mulutnya, yang dipakai matanya, yang dipakai telinganya, yang dipakai hidungnya, yang dipakai tangannya, yang dipakai kakinya. Hatinya enggak pernah dipakai. Makanya begitu hati kemasukan ya ora kroso. Kenapa? Lah karena hatinya padha wae yo. Kemasukan kotoran enggak kemasukan kotoran ya padha wae reget. Sama hatinya kok kotor, enggak pernah dipakai. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan bagian terpenting itu adalah hati. Pakai hatimu. Makanya orang sholat itu bukan masalah dohirnya. Dohirnya harus betul, tapi sholat itu masalah batinnya. Siapa yang sholatnya enggak khusyuk, Allah enggak butuh pada sholatnya. Sholat kok mikir bayar utang, kan enggak khusyuk ini, enggak khusyuk. Zikir betul, nyebutnya bagus, tapi kalau zikir hatinya enggak dipakai, maka Allah enggak butuh dengan demimil kita itu ya. Bibir kita gerak-gerak ngucap kalimat tauhid, ngucap tasbih, bagus, ya itu bagus, tapi bukan itu yang diinginkan Allah Ta'ala. Allah pingin hatimu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatimu mentasbihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatimu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia itu bukan fisiknya, manusia itu non fisiknya, ruhnya. Makanya kalau ada laki-laki memberikan jasadnya kepada perempuan tapi memberikan hatinya pada perempuan yang lain, maka perempuan itu mengatakan, aku tak butuh jasadmu, yang kubutuhkan hatimu. Betul ibu-ibu? Tuh, padahal ya orang ngono. Hati yang diminta hati. Nah pertanyaan ini, lah kita nih mikirkan hati enggak nih? Mata kemasukan debu khawatir, makanya kalau ada jalan banyak debu berterbangan, matanya melek atau merem? Melek merem, betul kan ya? Disipit-sipitkan, ya disipit-sipitkan. Kenapa? Jangan sampai kemasukan debu. Kalau kebetulan ya, kalau kebetulan makan banyak duri, pertanyaan saya langsung plak lep atau dipilih durinya ya, biar apa? Biar gak masuk ke mulut kemudian melukai sela-sela gigi, gusi dan lain sebagainya. Betul. Jalan tahu banyak duri, pertanyaannya pakai alas kaki atau tanpa alas kaki? Pakai alas kaki. Kenapa? Jangan sampai kena duri. Hati kita ini dalam kehidupan ini kita kasih alat untuk melindunginya dari kemasukan kotoran, dari kemasukan penyakit, atau justru kita buka lebar-lebar, silahkan penyakit masuk dan kita cari penyakit. Yang mana yang saat ini kita lakukan? Yang mana selama ini kita lakukan? Yang mana ya tiap hari kita perhatikan? Masing-masing sudah tahu jawabannya. Betul? Wah, ini pas pilpres cocok nih tema ini. Ini banyak sekarang nih orang nggak jaga hatinya kok, nggak jaga hatinya. Mana hati. Nah ini kalau hati ini baik, hati ini sehat, masya Allah, mata itu juga akan jadi baik. Matanya sakit tapi baik, aneh ya. Kenapa? Matanya itu timbilen tapi nggak pernah lihat cewek, menundukkan pandangan. Itu jadi sedikit hoax itu. Kalau ada orang bilang timbilen gara-garanya wong wedoan, ngawur kamu. Fitnah, nggak begitu. Ini memang karena dia matanya sakit, tapi dia lihat perempuan tundukkan pandangan, masya Allah. Nggak ada hubungannya, ya nggak ada hubungannya.
Tapi kalau hatinya ini sehat, walaupun matanya sakit, baca Al-Quran 5 juz kuat. Tapi kalau hatinya sakit, matanya sehat, lihat jarak jauh bisa, jarak dekat bisa, lihat Al-Quran, ngantuk dulur, ngantuk. Mulai setan datang, ngapain kamu? Kamu berlindung dari godaanku kepada Allah. Cuman bibirmu yang berlindung, hatimu ora kok. Keliling setan, mulai ditiupkan. Abot, ayo moto abot. Nanti begini salah, begini aja dah. Ini zaman sekarang ini gesturnya penceramah diperhatikan sama orang, kemudian dipotong gitu ya. Fulan tangannya begini, berarti dukung nomor sekian. Fulan tangannya begini, dukung nomor sekian. Dorwat bingung saya itu. Padahal yang begitu ya nggak begitu ya, nggak begitu. Ini orang-orang yang cinta dan dengan calonnya ini loh ya, masya Allah. Perjuangannya luar biasa. Boleh dilanjut? Ya, buka Al-Quran. Sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raib. Luk tidur. Begitu ada pesan klunting WhatsApp, melek. Ini hatine lara ini. Sakit ini, hatinya sakit. Jadi ukurannya baik itu bukan sehat atau sakitnya fisik. Ya sering bahkan fisiknya sakit, tapi hatinya baiknya luar biasa. Contoh itu. Contoh sederhana, almarhum Habib Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Jenengan kalau mau ziarah tuh di Masjid Riyadh ya. Habib Anis itu yang biasa dipanggil Habib Anis ya. Beliau sakit ya, sakit jantung itu sudah lama. Sakit jantung sudah lama. Sudah dikasih ring jantungnya itu. Lama. Dan prosentase sakitnya itu besar. Prosentase sakitnya besar. Ngomong ini, Ramadan tuh ngimami sholat taraweh 20 rakaat 1 juz 1/4. Waktu mau keluar sholat isya itu ya dadane ya ampek. Ampek. Tapi apa kata beliau? Begitu Allahu Akbar, hilang tuh penyakitnya. Seger. Itu orang yang hatinya baik begitu. Beda dengan kita, seger. Begitu Allahu Akbar, sakit. Ayo, gitu atau gitu? Oh, kita ini harus jujur. Kalau kita nggak mau ngecek diri kita sendiri, gaya, hati saya baik, saya sehat, saya orang baik, ya. Ngerti-ngerti malaikat Israel teko kaget awakmu. Ya kan ya? Orang sekarang aja pergi ke laborat, cek kolesterolnya dicek, asam uratnya dicek. Takut apa? Takut kena stroke. Nasallahu afiyah wa na'udzubillah min dzalik lana wal walidina wal ashabina azwajina wa dzurriyyatina ashabina. Ya kita begitu, ngecek laborat jauh hari, cek tekanan darahnya berapa, tensi berapa, asam urat, ya kadar gula dalam darahnya berapa. Semuanya dicekkan biar apa? Biar nggak kena penyakit. Kalau ada segera bisa diobati. Lah kita ini enggak, saya udah biasa ke masjid, saya udah biasa pengajian, aman-aman, hatiku apik. Sorry bro, cek dulu dengan ini yang barusan saya sampaikan. Cara ngecek paling gampang. Orang yang hatinya baik, Nabi sudah bersabda salam, idza salahal jasad, idza salahal qalb, salahal jasad kulluh, bil makna ya. Ini makna hadis, bukan hadisnya enggak seperti itu bunyinya. Di dalam tubuh ada mudghah. Idza solahat, kalau mudghah itu solahat, solahal jasadu kulluh. Di dalam tubuh ada segumpal daging, kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh tubuh jadi baik. Segumpal daging itu apa? Jantung. Jantungnya sehat? Bukan. Habib Anis sakit tuh jantungnya sakit, tapi orangnya sehat. Ustadz Muhammad Arifin Ilham, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan, kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan. Iya, tubuhnya sakit, tapi amaliyahnya luar biasa, masya Allah. Kita lihat nih banyak kiai juga fisiknya
sakit. Saya waktu itu ceramah daerah Gemolong sana itu. Tuh kiainya sakit, tapi begitu tahu ada saya duduk di situ, ikut duduk berjam-jam, sehat, seger. Di depan saya banyak orang sehat tapi ketahuan sakit. Kenapa ngantuk? Wah, ada keluh. Kiainya seger, ya. Kiainya seger, masya Allah. Jadi ukurannya apa? Kalau segumpal daging ini jantung itu baik, bukan jantung sehat, ingat, bukan jantung sehat, jantungnya baik. Jantungnya baik apa? Jantungnya enggak kemasukan darah yang haram. Jantungnya enggak kemasukan darah yang haram. Jantungnya enggak kemasukan darah yang syubhat. Darahnya halal 100%. Lah kalau darah kita ini dikeluarkan, Dracula saja enggak mau minum, saudara-saudara. Wah, ini apa? Haram, pahit. Kata Dracula, darahnya gak enak. Paling enak gigit darahnya ulama yang soleh. Kenapa? Manis. Darahnya ahli maksiat, pahit. Makanya ada pengalaman tuh ya, pengalamannya orang yang gali kubur terus makan dagingnya mayit tuh ya. Pernah diwawancarai, gimana rasanya mayit? Jawabannya, kalau ahli maksiat nggak enak, kalau ahli taat enak. Masya Allah, hati-hati lu ya, hati-hati. Nah ini loh, kalau jantungnya sehat, belum tentu, iya, hatinya baik. Maka kalimatnya perhatikan, idza sholahat, kalau baik jantungnya baik. Jantung baik bagaimana? Kemasukan makanan yang halal, terhindar dari makanan yang haram. Makanya dikatakan kalau tubuh ini dikasih makanan yang halal, ya, maka ata'at jawarihuh, maka anggota tubuh ini akan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tubuh ini kemasukan yang haram, maka asal jawarihuh sya'am abah, suka tidak suka tubuhnya akan ngajak maksiat kalau kemasukan yang haram. Kenapa? Karena kalau tubuh kemasukan yang haram, jantung kemasukan yang haram, darahnya haram, mengalir ke otak, pikirannya juga haram, gerak tangannya jadi haram, maka dia akan mudah melakukan yang haram, berat melakukan yang halal dan taat. Makanya kadang kita nggak sadar kena makanan haram, ya walaupun nggak sengaja kena makanan yang haram, jantungnya kemasukan makanan yang haram, maka fisiknya berat diajak taat. Ya, seru enggak ini? Seru karena apa? Ya aku ya ngono ya. Ternyata saya begitu. Ternyata saya seperti itu. Jangan lihat orang lain, kita lihat diri kita sendiri. Ya Allah, berarti ini jantung saya mungkin sehat tapi belum baik. Karena jantungnya itu enggak baik atau belum baik, maka ruhnya yang tadinya suci enggak ada